selama hidup sampai mati. Jauhilah larangannya. Setelah menyatakan Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah, ikutilah sunnah-sunnahnya, amalkanlah ajarannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah pintunya surga, itulah kunci pembukanya. Pintunya surga, la ilaha illallah, kunci pembukanya Muhammadur Rasulullah. Ketukan dalam hati dua kalimat suci ini, janganlah sampai goyah selama hidup sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan lagu Kunci Pintu Surga. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang apa sih kunci dari pintu-pintu surga itu. Tapi sebelumnya, marilah kita selalu menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Surga untuk orang-orang yang beriman, sedangkan neraka bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak hebat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalian semuanya ingin masuk surga kan? Kalau masuk surga, namanya pintu itu harus ada apa? Ada kuncinya. Nah, karena surga itu berpintu-pintu, makanya anak-anak harus tahu kuncinya. Kuncinya apa saja? Menurut hadis Rasulullah SAW, kunci pintu surga yang utama, yang pertama adalah min ta'ud jahannama miftahul jannati syahadatu alla ilaha illallah. Kunci surga yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah fondasi awal. Kenapa fondasi awal? Karena bersaksi bahwa satu-satunya Tuhan di muka bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak meyakini, maka dia tidak akan masuk surga. Jadi masuk surga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan tauhid. Yang kedua, anak-anak, ada dalam hadis Rasulullah SAW, miftahul jannati sholah. Kunci utama surga yang kedua adalah menegakkan sholat. Jadi anak-anak, kalau anak-anak tidak sholat atau sholatnya bolong-bolong, tidak dijamin oleh Allah masuk surga. Karena apa? Karena kunci utama yang kedua adalah menegakkan sholat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa amalan pertama kali yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat atau di akhirat adalah sholatnya.
Jika sholatnya itu buruk, maka semua amalannya buruk. Jika sholatnya baik, maka amalan semuanya akan baik. Coba renungkanlah anak-anak. Direnungkan. Sholat kalian bagaimana? Apakah kita sholat langsung tidak berdoa, langsung bermain? Apakah ketika sholat berzikir dulu, berdoa dulu, khusyuk, tumaninah? Jadi khusyuk itu juga sulit. Makanya menegakkan sholat itu adalah wajib untuk kita umat Islam. Karena apa? Karena sholat jika sudah benar dapat mencegah kejahatan atau keji dan mungkar. Itu yang kedua anak-anak. Kunci utama pintu surga yang ketiga adalah menurut Rasulullah SAW bersabda, wa min ta'ud jannati hubbu masakini wal fuqara. Artinya kunci surga adalah mereka yang mau menyantuni fakir miskin. Jadi anak-anak, kalau di rumah kalian punya tetangga yang tidak mampu, marilah kita bantu. Nggak harus menunggu mereka meminta, tapi dari hati kita, oh saya punya, saya sisa, saya punya uang, saya ada makanan di rumah, kita beri, kita kasih. Itu adalah kunci utama yang ketiga, yaitu menyantuni fakir miskin. Dalam surat Al-Ma'un ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran surat Al-Maun ayat 1-3. Marilah anak-anak, kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Besok apakah masuk surga atau neraka. Tapi yang jelas kunci surga itu ada 3. Yang pertama adalah bersaksi kepada Tuhan yang Maha Esa bahwa Allah adalah Tuhan seluruh alam dan Rasulullah adalah utusan Allah. Yang kedua adalah menegakkan sholat, mendirikan sholat. Dan yang ketiga, menyantuni fakir miskin. Anak-anakku yang hebat, yang dirahmati oleh Allah, demikianlah tausiah dari Pak Mardi. Semoga kalian menjaga sholat, menjaga iman yang sudah dari kecil kita tanam dalam hati kita, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Dan kita menegakkan sholat dan menyantuni fakir miskin dan anak yatim piatu di sekitar kehidupan kita. Insya Allah kita akan barokah hidup kita, di akhirat kita akan masuk surga. Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di sana banyak kelezatan-kelezatan yang belum pernah kita cicipi di dunia. Demikian dari Pak Mardi. Jika ada salah, Pak Mardi minta maaf. Marilah kita selalu berbuat baik, menegakkan sholat, yang nyantuni fakir miskin dan anak yatim. Dari Pak Mardi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.